Teman-teman sadar nggak sih pola mengkonsumsi tontonan dan hiburan kita saat ini bergeser secara drastis. Kita bisa melahap seri drakor hanya dalam semalam, atau kita bisa berpindah dari satu film ke film lainnya karena cepat bosan. Hai teman-teman pembelajar, berjumpa dengan saya Angtiasti Jiwasidi di Binus First, channel yang membahas fenomena terkini dan mencoba mengulasnya secara akademik. Pada episode perdana ini kita akan membahas tentang Netflix, bagaimana Netflix turut mengubah pola mengkonsumsi hiburan kita hingga akhirnya membentuk kebiasaan dan perilaku konsumsi entertainment. Sebelum kita mulai, yuk subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi agar teman-teman selalu update dengan konten kita. Netflix merupakan layanan streaming berbasis langganan di mana penggunanya menonton acara TV dan film di perangkat yang terhubung ke internet. The New York Times melaporkan di tahun 2023 pelanggan Netflix mencapai 260 jutaan subscriber dan mencapai 270 juta subscriber di kuartal pertama 2024 ini. Nah, dari sekian banyak penonton dan naiknya era Netflix, apa sih kaitannya dengan mengkonsumsi entertainment di era digital? Yuk kita ulas. Kalau teman-teman masih ingat, beberapa tahun lalu sampai dengan kira-kira 2014-2015, kebanyakan dari kita masih menonton dari televisi. Tayangan dan waktu tayang sifatnya searah. Audiens tidak memiliki kemampuan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Keputusan waktu dan acara yang ditayangkan di TV ditentukan pihak TV. Salah satu pelopor dalam streaming video on demand, Netflix memiliki data mengenai gaya menonton audiens. Misalnya saja film yang ditonton dan berapa lama audiens menonton. Hal tersebut dibarengi dengan kemampuan analisis data yang mereka miliki. Salah satu contohnya dari program acara House of Cards yang populer di Amerika, Netflix berhasil mengcapture data sebagai berikut. 30 juta kali dimainkan, 4 juta pemberian rating, dan 3 juta pencarian. Kemudian Netflix juga memiliki informasi mengenai pengguna seperti apa yang mereka tonton, apa yang mereka tonton setelahnya, apa yang mereka tonton sebelumnya, apa yang mereka tonton setahun yang lalu, apa yang mereka tonton baru-baru ini, durasi sampai titik waktu di mana mereka menonton, dan kapan waktu menontonnya. Semua data ini kemudian digunakan untuk pembelajaran machine learning untuk beragam kebutuhan, termasuk rekomendasi, mendeteksi pola, tren, bahkan untuk memutuskan film apa yang akan kira-kira menguntungkan Netflix untuk diproduksi. Todd Yellin, ex-Vice President of Product Netflix, mengungkapkan bahwa data yang dimasukkan Netflix ke algoritmanya terbagi menjadi dua jenis, implisit dan eksplisit. Data eksplisit merupakan apa yang secara harfiah pengguna sampaikan, misalnya memberikan like pada suatu film. Sedangkan data implisit ialah sebenarnya data perilaku. Jadi data tidak selalu gamblang mengindikasikan preferensi penonton, tetapi pola data yang harus diamati untuk memahami perilaku. Misalkan mempelajari perilaku binge watching. Dengan kata lain, data eksplisit secara jelas memberikan informasi yang mudah diamati, sedangkan data implisit merupakan informasi yang harus dipelajari karena biasanya membutuhkan analisis dan interpretasi. Nah, mayoritas data yang bermanfaat untuk memahami perilaku menonton bersifat implisit. Sebuah riset konsumen menunjukkan rata-rata pengguna Netflix kehilangan minat setelah 60 hingga 90 detik memilih dan mengulas 10 hingga 20 judul. Mungkin hanya 3 secara detail, di satu atau luar layar gawai. Hal ini juga disebabkan karena kemampuan manusia untuk mengolah informasi sebenarnya sangatlah terbatas. Oleh karena itu Netflix cuma hanya memiliki 90 detik untuk menarik perhatian pelanggan, sehingga untuk menemukan acara atau film yang menarik, mereka harus melakukannya dengan cepat. Ada juga yang melakukan pencarian melalui search bar, akan tetapi kira-kira hanya 20% pilihan video pelanggannya berasal dari penelusuran, sedangkan 80% lainnya berasal dari rekomendasi. Berdasarkan preferensi menonton penggunanya, saat ini Netflix memiliki 1.300 klaster rekomendasi. Business Insider mencatat bahwa Netflix merasa mereka akan kehilangan $1 miliar Amerika atau lebih setiap tahunnya jika pelanggan berhenti dari layanannya. Dan mesin rekomendasi Netflix merupakan salah satu bagian penting untuk mempertahankan pelanggannya. Kompleksnya hubungan dan interaksi antara Netflix dan audiens dapat ditelaah salah satunya menggunakan perspektif Actor Network Theory.
Actor Network Theory berakar dari ilmu sosiologi yang diperkenalkan oleh Bruno Latour dan Michel Calon dan beberapa peneliti lainnya di sekitar tahun 1986-an. Perspektif ini menggambarkan dunia sebagai realitas actor, interaction, dan relationship. Cara terbaik untuk memahami dunia bukan mendalami manusia dan teknologi sebagai dua sisi yang terpisah, melainkan melihat manusia dan teknologi sebagai network yang bekerja bersamaan dan saling membentuk satu sama lain. Teknologi tidak lagi pasif dan linear, tetapi dinamis. Perkembangan teknologi turut mengubah lifestyle dan gaya konsumsi manusia, serta sebaliknya gaya konsumsi modern juga membentuk teknologi. Perspektif Actor Network Theory menekankan bahwa ada non-human dan human actor dalam suatu network. Teknologi adalah non-human actor dan manusia adalah human actor. Bagaimana akhirnya antara human dan non-human actor membentuk sinergi disebut sebagai network dalam perspektif ini. Dalam kasus Netflix, manusia yang menciptakan teknologi dan algoritma online streaming. Namun algoritma juga menciptakan sistem pembelajaran user yang akhirnya menghadirkan rekomendasi yang sesuai dan tajam. Selain itu, algoritma juga mempelajari perilaku audiens Netflix yang nantinya akan digunakan untuk mengambil beragam keputusan yang terotomatisasi, misalnya rekomendasi film. Tidak hanya Netflix, layanan streaming lainnya seperti Spotify dan YouTube memiliki akses ke jumlah data yang sangat besar mengenai kebiasaan menonton dan mendengarkan penggunanya. Gabungan antara mesin dan beragam input dari audiens dan bagaimana algoritma mesin memberikan respon langsung berdasarkan input dari manusia adalah salah satu contoh bagaimana sinergi human dan non-human actor terbentuk. Itu juga mengapa anggapan bahwa teknologi bersifat pasif, hanya menerima dan bersifat linear tidak lagi akurat. Kita harus bisa memahami bahwa teknologi bersifat aktif, dinamis, dan responsif terhadap perubahan input dan stimulan dari manusia. Masuknya era artificial intelligence dan machine learning semakin mengukuhkan perubahan tersebut. Nah, teman-teman pembelajar, berdasarkan data dan perspektif teknologi dari ulasan tadi, terjawabkan bagaimana Netflix sebagai pelopor on-demand video streaming telah mengubah cara kita menonton lewat penyajian entertainment mereka. Pertama, Netflix memiliki desain infrastruktur yang sophisticated yang membuat mereka memiliki fondasi data yang memadai untuk melakukan analisis. Kedua, seiring dengan kesuksesan Netflix sebagai salah satu pelopor streaming video on-demand, gaya kita menonton hiburan pun menjadi bergeser. Misalnya binge watch atau menonton secara terus-menerus dalam satu rentang periode menjadi hal yang sangat lazim sekarang. Contoh lainnya, switching atau berpindah dari satu film ke film lainnya juga menjadi sangat mudah dan sering dilakukan. Ketiga, seringnya muncul tren yang dipicu film atau show yang sukses di Netflix, juga menjadi bagian paradigma baru dalam konsumsi entertainment di era digital. Cerita tentang pemain catur cantik dalam film The Queen's Gambit contohnya. Tak lama setelah suksesnya mini seri tersebut, terdapat lonjakan yang tinggi dalam subscription permainan catur online. Apabila gaya menonton kita beberapa waktu silam didikte oleh stasiun TV, hadirnya Netflix memberikan pilihan tontonan yang fleksibel yang sangat tinggi. Perubahan tersebut membentuk kebiasaan dan perilaku kita dalam mengkonsumsi entertainment. Hal ini terjadi bukan hanya di level individu, melainkan juga pada level kolektif di masyarakat. Saya, Angtia Setijiwasidi, simak terus Binus First, channel yang membahas fenomena terkini dan mencoba mengulasnya secara akademik. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Sampai ketemu di episode menarik berikutnya.